Sejumlah agenda strategis dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Jokowi pagi ini berangkat ke China. Pengumuman penempatan perwira remaja Akpol Angkatan ke-54. Gunakan ular kobra untuk beraksi, pemuda di Gerobokan tewas digigit. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 27 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Siang selengkapnya. Suasana seru dan haru mewarnai pengumuman penempatan pertama 268 perwira remaja Akademi Kepolisian Angkatan ke-54 tadi malam di Gedung STIK Jakarta. Sebelum pengumuman, Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar berpesan kepada semua perwira remaja untuk menerima penempatan pertama dengan ikhlas. Para perwira remaja juga diingatkan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 268 perwira remaja Polri lulusan Akademi Kepolisian Angkatan ke-54 yang telah dilantik Presiden Joko Widodo Rabu pagi 26 Juli 2023 telah menerima penempatan pertama. Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar berpesan kepada para perwira remaja untuk menerima penempatan pertama dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Sebentar lagi kalian akan melakukan kegiatan Purnawasis yang artinya kalian akan menerima pengumuman penempatan tugas pertama yang nantinya akan dibacakan oleh pejabat dari SDM Polri. Perlu kalian ketahui bersama bahwa penempatan tugas pertama ini tentunya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi Polri yang diselaraskan dengan kebutuhan pada masing-masing satker ataupun satuan kewilayahan. Oleh karena itu beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, yakni 1. Terimalah dimanapun penempatan pertama kalian ini dengan ikhlas dan ucapan syukur. Karena kalau sekiranya tidak dilandasi dengan sikap tersebut, akan berpengaruh pada performa kalian di pelaksanaan tugas. Yang kedua, manakala ada yang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan harapan, jangan kecewa. Teruslah memberikan yang terbaik dalam setiap area penugasan kalian. Karena tidak selamanya yang kita harapkan itu akan kita dapatkan. Tapi sebagai umat beragama, kita percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik. Ketiga, segala prestasi yang telah kalian capai di Akademi Kepolisian merupakan suatu kebanggaan. Namun, itu bukan segalanya yang akan menentukan langkah kalian ke depan. Siapa yang lebih siap dan terus belajar untuk mengembangkan diri akan menuai yang lebih baik di masa depan. Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam sambutannya menambahkan, penempatan ini barulah awal. Para perwira harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam rangka untuk mengikuti seluruh rangkaian penempatan pertama perwira remaja yang akan menjalankan tugas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga ada nanti yang ditempatkan di beberapa satker di Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Dalam promoter ini kalian hebat-hebat lah. Kalian ini mutiara, mau ditempatkan di ujung manapun, kalian tetap mutiara. Kalian ditempatkan di batu tandus seperti apapun, kalau kalian mutiara, kalian tetap mutiara.
Kalian harus mampu segera beradaptasi dengan lingkungan baru Anda. Ya, kalian harus cepat berinovasi, cepat mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, pelatihan-pelatihan, pengasuhan-pengasuhan yang diberikan oleh para senior-senior kalian, para pengasuh kalian, di mana kalian nanti bertugas. Dan saya ingatkan, hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi kalian tidak perlu takut untuk menghadapi penempatan. Penempatan ini merupakan pintu gerbang kalian. Ya, ini bukan titik akhir dari pengabdian kalian yang masih sangat panjang. 35 tahun, 37 tahun mungkin kalian masih mengabdi di kepolisian ini. Ini sangat ditentukan oleh diri kalian sendiri. Setelah pembacaan keputusan Kapolri, tibalah saat yang ditunggu, yaitu pengumuman penempatan perwira remaja Polri di Polda seluruh Indonesia dan Satuan Kerja Mabes Polri. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Remaja ini ditempatkan pada Kor Brimob Polri. Salah satu momen yang paling ditunggu di pengumuman penempatan pertama perwira remaja Akademi Kepolisian Angkatan ke-54 tadi malam adalah di manakah sang peraih penghargaan Adi Makayasa, dan kita sesaat lagi akan melihat untuk ditempatkan di mana. Tahun ini pernah Adi Makayasa. Dari Akademi Kepolisian ada Ibda Irfan Urane Aziz yang lulus dengan predikat cum laude. Bregi Yesaya Immanuel. Dinanti Putri Dewa. Muhammad Fadli Iwan Putra. Rehan Anugerah Enggar Patika. Tegar Mulia. Tohiro Muhammad Said. Irfan Urane Aziz. Luruskan. Lurus. Ketujuh perwira remaja ini ditempatkan pada Polda Metro Jaya. Selamat datang kepada perwira remaja APOL tahun 2023, Angkatan ke-54, Batalion Promoter di Polda Metro Jaya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibda Irfan Urane Aziz, peraih penghargaan Adi Makayasa lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2023. Selamat Ibda Irfan, sudah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di Akademi Kepolisian, serta meraih penghargaan Adi Makayasa. Ini keren sekali, luar biasa, karena sudah viral begitu di media sosial terkait prestasi yang sudah diraih oleh Ibda Irfan. Semalam seru banget, kita juga nonton siaran langsung, dan saat pengumuman penempatan ini kita merasakan atmosfernya juga seperti apa, seperti wording gitu ya, menunggu pengumuman hadiahnya bagaimana gitu. Nah ini kalau Ibda Irfan sendiri yang langsung menunggu di sana, ditempatkan di mana begitu, ada rasa deg-degan nggak? Tentunya kita pasti ada rasa deg-degan kan, karena penempatan pertama itu yang akan menentukan bagaimana kita berdinas ke depannya. Tempat pertama kita berdinas sebagai polisi, tetapi pada intinya untuk mengatasi rasa deg-degan itu, saya selalu berdoa dan kita percaya bahwa penempatan pertama yang diberikan kepada kita itu pasti sudah diatur oleh Tuhan dan pasti sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibda Irfan ditempatkan di mana?
dari hasil? Alhamdulillah kemarin saat penempatan kami ditempatkan di Polda Metro Jaya. Oke, ada berapa orang yang di Polda Metro Jaya? Di Polda Metro Jaya ada 7 orang, 6 perwira remaja pria dan 1 perwira remaja wanita. Oh, berarti Polki dan Polwan ada yang di Polda 6 Metro Polki begitu dan ya? 1 Polwan. Sebelumnya sudah berharap belum pengen di Polda sini atau pengen di satuan mana gitu? Apakah sudah ada harapan tersendiri begitu? Jujur Kak, dari saya sendiri sejak awal masuk ke kepolisian, saya sudah siap ditempatkan di mana aja Kak. Jadi dimanapun penempatan pertama kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak ASSDM Polri, bahwa sebagai perwira remaja kita harus siap ditempatkan di mana saja. Berarti sudah ikhlas ya, legowo Sudah dengan ikhlas, hasilnya betul, Kak. seperti apa, dan luar biasa sekali bersama 7 perwira lainnya ditempatkan Iya, di betul, Polda Metro Jaya. Nah, Ibda Irfan Urana adalah peraih penghargaan Adi Makayasa 2023. Bisa diceritakan apa kriteria untuk meraih penghargaan ini? Karena mungkin masyarakat di luar sana masih banyak yang belum paham Adi Makayasa itu kriterianya apa saja hingga akhirnya bisa mendapatkan. Oh ya, jadi penghargaan Adi Makayasa itu diberikan kepada taruna akademi kepolisian yang memperoleh nilai kumulatif terbaik. Jadi ada 5 gatra atau 5 karakter yang menjadi penilaian di akademi kepolisian. Yang pertama ada gatra akademik, lalu ada gatra keterampilan, gatra karakter, gatra jasmani, dan juga gatra kesehatan. Jadi untuk Adi Makayasa sendiri ini adalah yang memperoleh nilai tertinggi mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 ketika kelima gatra karakter tersebut digabungkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 saya terpilih menjadi Adi Makayasa Akademi Kepolisian. Berarti performa yang dilihat itu dari tingkat 1 sampai selesai ya, bukan Ya. hanya pada saat akhir-akhir pendidikan baru dinilai begitu. Betul ya? Kak, jadi dari tingkat 1 sampai tingkat 4 semuanya bobotnya sama dan 5 karakter tersebut dinilai. Nah, ini banyak orang yang ingin tahu seperti apa pendidikan di Akademi Kepolisian, mungkin bisa di-share juga supaya banyak yang tertarik menjadi polisi? Ya, jadi pendidikan di Akademi Kepolisian seperti yang saya sebutkan tadi ada 5 gatra penilaian, lalu di dalam itu kita ada 3 aspek yang dilaksanakan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan juga pengasuhan. Tentunya pembelajaran dan pengasuhan di Akademi Kepolisian ini sudah menuju modern, di mana kita diajarkan bagaimana cara untuk bersikap, bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang polisi yang presisi tentunya. Sehingga pendidikan di Akademi Kepolisian selama 4 tahun itu terasa menyenangkan dan juga banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Nah, ini selama di Akademi Kepolisian, Ibda Irfan kan ternyata juga mencatat prestasi itu ya. Nah, bagaimana bisa meraih prestasi-prestasi yang sudah tercatat? Karena kalau kita lihat banyak sekali, ada Olimpiade Matematika salah satunya itu. Bagaimana bisa akhirnya mendapatkan? Jadi untuk prestasi tersebut, alhamdulillah ada dukungan dari para pengasuh di Akademi Kepolisian, seluruh sivitas Akademi Kepolisian itu mendukung kegiatan-kegiatan taruna. Jadi apabila ada taruna yang memiliki bakat-bakat tersendiri seperti bakat olahraga, bakat kesenian, ataupun bakat akademis, sekarang sudah didukung oleh Akademi Kepolisian. Jadi difasilitasi beberapa lomba, misalkan kemarin saya dapat kesempatan untuk mengikuti lomba karya tulis, lalu ada juga kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba video kreatif, bahkan sekarang adik angkatan saya ada yang ingin mengikuti lomba karya tulis di Inggris, lomba karya tulis internasional. Berarti tidak cuma di internal Akpol saja, tapi di eksternal juga menoreh prestasi ya? Betul, jadi kita juga ikut lomba-lomba di luar bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Dan disupport juga oleh para pengasuh, ini luar biasa sekali. Betul. Dan perlu diketahui juga pemirsa kalau seorang Ibda Irfan adalah jagoan matematika. Hal ini terlihat dari prestasi yang sudah diketahui oleh masyarakat luas ya. Ada olimpiade begitu, medali perak Olimpiade Sains Nasional pada tingkat SMA tahun 2017, betul? Betul. Pada saat itu kemudian juga ada kompetisi matematika nalaria realistik tingkat nasional ke-12, ini mendapatkan medali emas Best of the Best pada tahun 2017 ya. Betul. Itu dari kapan udah suka matematika? Jadi kalau suka matematika sendiri Kak, ini saya dari SD udah suka matematika Kak. Jadi waktu SD alhamdulillah dalam pelajaran matematika itu selalu enjoy, selalu menyenangkan. Jadi saat SD itu matematika udah jadi hobi. Lalu dari ibu saya sendiri dan ayah saya mengarahkan coba untuk matematika ini diseriuskan, dan alhamdulillah orang tua saya mendukung hobi saya dan memfasilitasi saya untuk mengikuti lomba-lomba. Sekolah juga memfasilitasi sehingga pada saat SMP dan SMA alhamdulillah bisa
mengikuti dan menjuarai lomba-lomba yang disebutkan tadi. Dari medali-medali yang diraih, Ibda Irfan pernah mengalami kegagalan tidak? Tentu saja pernah, Kak. Jadi Pernah, oke. di tahun-tahun awal, terutama saat saya masih SMP kelas 1, itu awal-awal saya mengikuti lomba, Kak. Setahun penuh itu banyak sekali lomba yang saya gagal juara. Jadi saya ikut lomba hanya sebagai partisipan dan tidak menjuarai apa-apa. Tapi pada saat di titik kekalahan dan kegagalan tersebut, orang tua saya, keluarga saya, rekan-rekan saya selalu menyemangati saya bahwa kekalahan itu hal yang biasa. Tapi adalah hal yang luar biasa ketika kita bisa bangkit dari kekalahan tersebut dan bisa menjuarai kompetisi-kompetisi lainnya. Apakah ada inspirasi tertentu hingga akhirnya menyukai matematika? Karena kan banyak sekali mungkin anak-anak di luar sana tidak suka sama matematika karena terlalu sulit begitu, terlalu rumit juga. Bagaimana bisa, apakah ada inspirasi dari keluarga atau dari mana? Untuk inspirasi sendiri sih karena awalnya saya suka dengan angka-angka, Kak. Jadi saya suka menghitung. Jadi dari kecil kalau lihat kalkulator itu bawaannya seneng, Kak. Jadi karena seperti itu, alhamdulillah didukung juga dengan orang tua memfasilitasi. Ya udah kita ikut belajar lomba matematika, Kak. Tapi pada intinya kita juga tidak bisa memaksa semuanya untuk suka matematika, Kak. Tapi ya bahwa matematika itu menyenangkan. Kemudian ini akhirnya kita tahu semua nih, Ibda Irfan, bahwa di Akpol tidak hanya belajar tentang Harkamtikmas, lalu lintas saja, tetapi semuanya juga ya hampir pelajaran tentang tadi hitung-hitungan juga ada, kemudian juga sampai ada adik kelasnya begitu, junior yang ikut perlombaan di luar sana. Nah ini ada tidak pesan-pesan dari Ibda Irfan kepada seluruh masyarakat di luar sana begitu untuk tetap semangat belajar dan juga pesan kepada adik-adik yang saat ini masih belajar di Akpol? Silahkan. Baik, jadi dari saya untuk adik-adik saya yang masih belajar di Akpol, yang masih melaksanakan pendidikan, tetap semangat dan kita harus mempersiapkan diri kita setiap harinya. Sehingga jika kita mempersiapkan diri kita setiap harinya, didukung dengan disiplin dan tanggung jawab, pasti dalam setiap saat, setiap momen, setiap kegiatan kita pasti akan memberikan yang terbaik dan insya Allah dari usaha kita pasti akan diberikan hasil yang mendukung dari usaha tersebut. Baik, terima kasih Ibda Irfan Urana Aziz telah berbagi waktunya dan juga informasi bersama kami, dan tadi pesan-pesannya sangat luar biasa sekali untuk adik-adik dan juga untuk masyarakat luas. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Baik, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.